Mohon selanjutnya sambutan wakil wisuda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Kepala Lembaga Layanan Tinggi Wilayah 15, yang terhormat Bapak Penjabat Gubernur Nusa Tenggara Timur atau yang mewakili, yang terhormat pimpinan TNI dan Polri, yang terhormat wakil gereja pendiri, GEMI dan GKS, yang terhormat Rektor Universitas Kristen Artawacana, yang kami hormati Ketua Pembina, Pengawas, dan Pengurus Yayasan Universitas Kristen Artawacana, yang kami hormati Bapak-Bapak dosen dan para karyawan Universitas Kristen Artawacana, yang kami kasihi, para orang tua dan keluarga wisudawan yang berbahagia, teristimewa teman-teman wisudawan wisudawati yang berbahagia hari ini. Singkatnya, hadirin yang kami hormati dan kasihi. Saya, Fendri Edward Pedakiu, wisudawan Fakultas Teologi, mewakili para wisuda akan menyampaikan ungkapan hati di hari yang bahagia ini. Puji syukur kepada Tuhan Allah dalam Yesus Kristus yang telah memberikan kita anugerah ilmu pengetahuan, kesehatan, dan kesempatan untuk berkumpul bersama di hari yang istimewa ini. Saya sebut istimewa karena upacara wisuda ini menandai perjuangan kami untuk mendapatkan gelar sarjana di kampus ini yang kini telah tercapai. Perjuangan yang tidak mudah. Saya sendiri, seperti yang Bapak Ibu lihat, bertubuh kecil dan mungkin ini, merasakan sulitnya perjuangan ini. Ketika mendaftarkan diri masuk di kampus ini, di dalam diri saya muncul pertanyaan, apakah mungkin saya bisa melewati perjuangan ini? Saya tidak memiliki cukup kepercayaan diri. Saya seperti seorang Daud di hadapan Goliat, raksasa Goliat. Saat Goliat, saya masuk ke asrama teologi, rumah ini, tempat saya dibentuk. Saya mengalami perubahan karena di rumah itu saya diterima, dihargai, diperlakukan bukan seperti anak kecil, tetapi teman-teman menjadikan saya sebagai sahabat sebaya. Bapak-bapak dosen menganggap saya sebagai anak yang semestinya tanpa melihat kekurangan diri saya. Disitulah muncul kepercayaan diri saya. Dalam diri saya bertumbuh sebuah keyakinan bahwa kesuksesan diperoleh tidak ditentukan dari seberapa besar dan sempurnanya tubuh kita, maupun secara ekonomi, gagah secara fisik, tetapi
itu buah dari ketekunan, tekad, memiliki cara pandang yang positif terhadap hidup, dan teguh berjuang sampai akhir. Dan yang paling penting adalah iman kepada Allah yang mengasihi kita. Kita diciptakan oleh Tuhan dan Ia memberikan kita kasih karunia. Ia memberikan kita karunia masing-masing untuk menjalani hidup dan menghasilkan buah-buah yang baik dan bertambah-tambah karunia ini. Kemauan teman-teman, saya terinspirasi dari seorang motivator, penulis, dan public speaker yang menginspirasi banyak orang di seluruh dunia karena berhasil mengatasi rintangan hidup. Dia bernama Nicholas James Vujicic, seorang Australia. Ia tidak punya lengan dan tungkai kaki. Ia tidak bisa berjalan, memegang, dan melakukan tugas-tugas sehari-hari. Ia sering dibully sehingga menjadi depresi dan kesepian. Untuk waktu yang lama, dia berpikir, apakah ada tujuan lain dalam hidupnya selain rasa sakit dan terhina? Namun, pada akhirnya, dia menerima dirinya dan situasi yang akan dia hadapi ke depan. Lingkungan keluarga yang optimis membuatnya bangkit dan berhasil. Dan terutama, imannya kepada Tuhan menjadi sumber kekuatan hidupnya. Dia belajar dan menerima apa yang dia dapat dia kendalikan, dan dia fokus hanya kepada apa yang dia lakukan. Dia menemukan tujuan keberadaannya dan tujuan keadaannya. Dia percaya tidak ada seorang pun lebih rendah daripada orang lain, karena Tuhan kita lebih besar dan lebih baik daripada segala hal yang menghalangi kita. Dia berkata, jika Tuhan dapat pakai manusia tanpa lengan dan kaki untuk menjadi tangan dan kakinya, maka dia pasti akan menggunakan hati mereka. Dia berlatih setiap hari, dia memaksimalkan semua potensi dirinya dan menjadi orang yang berhasil mengatasi rintangan hidup. Bahkan dia menjadi motivator bagi orang lain yang utuh dan normal secara fisik. Saat ini dia telah menjadi seorang pendeta di California. Saya yakin setiap kita ada diciptakan Tuhan dengan karunia masing-masing. Di balik segala kekurangan akan selalu ada kebaikan di dalamnya. Ia memberi kita hikmat dan kemampuan untuk melewati setiap rintangan dan menjadi seorang pemenang. Teman-teman wisudawan dan wisudawati, saya percaya bahwa setiap kita memiliki cerita unik tersendiri dalam perjalanan pendidikan di universitas ini. Ada saat-saat menyenangkan, ada juga saat-saat sulit dan menegangkan, bahkan ada saat-saat memalukan. Tapi semua itu adalah bagian dari perjalanan kita, pembentukan diri kita menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih tangguh. Jadi mari kita bersyukur pertama buat diri kita sendiri yang sudah melewati masa-masa ini. Tanpa semangat dan ketekunan kita tidak akan bisa sampai di sini. Mari kita berikan aplaus bagi wisudawati yang namun keberhasilan kami wisudawati tidak akan terwujud tanpa dukungan dan bantuan dari banyak pihak. Oleh karena itu, izinkan kami untuk mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua kami yang telah memberikan kasih sayang, doa, motivasi, dan pengorbanan yang tak terhingga. Terima kasih Papa dan Mama yang sudah mempercayai kami demi mencapai
cita-cita kami. Kepada bapak-bapak dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan, inspirasi, dan bimbingan kepada kami selama ini. Terima kasih juga pada para tenaga pendidikan yang telah membantu kami dalam menyelesaikan berbagai keperluan kami di universitas ini. Kepada kampus tercinta Universitas Kristen Artawacana yang telah menjadi rumah yang nyaman bagi kami, teruslah berbenah diri menjadi tempat yang indah dan menyediakan tempat bagi setiap orang yang mau belajar. Kepada teman-teman yang telah menjadi sahabat, saudara, dan mitra setia dalam perjalanan bersama melewati liga-liga perkuliahan hingga mencapai tahap ini. Dan terima kasih kepada setiap orang yang pernah berkontribusi dalam perjalanan kami mencapai kesuksesan ini. Mari kita beri tepuk tangan yang luar biasa untuk orang-orang yang luar biasa ini. Pada saat yang sama, kami Wisrawati juga dengan tulus memohon maaf atas kesalahan-kesalahan yang pernah kami perbuat dalam perjalanan pendidikan kami. Kami menyadari bahwa tindakan kami mungkin telah menyakiti hati orang tua, bapak mama dosen, para karyawan, dan teman-teman seperjuangan. Teman-teman, meskipun dalam perjalanan pendidikan ini kita sudah mencapai titik akhir, namun pada saat yang sama, ini adalah sebuah awal dari babak baru yang penuh tantangan. Kita telah berhasil menyelesaikan satu tahap dalam hidup kita, tapi masih banyak tahap yang harus kita lalui. Kita telah mendapatkan gelar sarjana, tapi masih banyak ilmu yang harus kita pelajari. Kita telah menjadi bagian dari alumni universitas ini, tapi masih banyak kontribusi yang harus kita berikan untuk gereja, masyarakat, bangsa, dan negara ini. Oleh karena itu, marilah kita jadikan hari ini sebagai momentum untuk menumbuhkan semangat terus belajar, berkarya, berbakti, berkontribusi lebih besar bagi gereja, masyarakat, dan bangsa. Tetaplah berpegang pada nilai dan prinsip yang kita pelajari di universitas ini. Nilai Imago Dei. Akhir kata, saya mengucapkan selamat kepada seluruh wisudawan wisrawati atas pencapaian yang luar biasa ini. Semoga Tuhan senantiasa memberkati langkah-langkah kita selanjutnya dan menjadikan kita berkah bagi sesama dan bagi kemuliaan Tuhan. Bapak Mama dan teman-teman, saya mau sedikit berpantun. Bunga terang menawan hati, indah mereka berpandang, gunung tinggi akan mendaki, biar lautan akan kuseberangi. Sore-sore jalan di kota, nonis-nonis berburu takjil lupa diri. Sampai sini sambutan saya, Fedri Detakil undur diri. Sampai Om Santi Om, nama budaya, salam kebajikan. Mengakhiri sambutan dari wakil wisuda tadi, kita akan mendengarkan satu lagu persembahan dari wisudawan. Yang satu akan menyanyi, yang satu akan memainkan alat musik saksofon.
alumni IJ dan juga sebagai Ketua DPRD Bu Emi, mungkin tenaga-tenaga ini bisa dipakai kemudian hari. Bapak Kadis Provinsi juga bisa melihat kemudian lulusan terbaik dari saya sebagai promosi Pak, sebagai promosi bukan mas kepala promosi alumni. Baik, Bapak Ibu hadirin yang terhormat, kita akan melanjutkan pada acara berikutnya, yaitu sambutan. Yang pertama disilakan dengan hormat Rektor Universitas Kristen Arta Wacana. Shalom. Sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur, diwakili Bapak Penjabat Gubernur Nusa Tenggara Timur, Ibu Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bapak Ibu Forkopimda, pimpinan militer, kepolisian, dan juga dari unsur kejaksaan, oleh Bapak Konsulat Timor Leste yang kami kasih, Ibu Wakil Ketua DPRD Provinsi NT, dan juga Ketua Alumni UKW Ibu Ice, yang kami sangat kasih, Bapak Paling Berkembang, Bapak Paling Penai, bagi MPLIT, pimpinan MPLIT wilayah 16, MPLI, unsur gereja pendiri dari Ketua BPM Mantes dan Sinodewit, Ketua Pembina, yang diwakili oleh Bapak Saudara Ketua Pengurus, Bapak Sekretaris Pengurus, Bapak Ibu anggota pengawas, juga tamu hadirin, rekan-rekan pimpinan perguruan tinggi, rekan-rekan dari elemen perbankan, dan juga dari elemen pimpinan lainnya yang kami kasihi dan kami hormati, para anggota Senat, untuk kita akal dan depan, para guru besar, segenap dosen dan tenaga pendidikan Universitas Kristen Arta Wacana Kupang. Welcome to our partners from Australia. This is Elizabeth House. Dan saya kasihi para wisudawan 400 orang dan orang tua para wisudawan yang hadir pada kesempatan ini, juga mungkin ada suami, ada istri, ada anak-anak, untuk kami kasihi pada kesempatan yang berbahagia ini. Pertama-tama
saya mengajak kita semua sambil menaikkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa dan disertai rasa bangga. Saya sampaikan selamat kepada 442 orang wisudawan program sarjana dalam prosesi wisuda periode Maret tanggal 26 Maret tahun 2024 hari ini. Saudara, para wisudawan hari ini mendapatkan sebuah gelar kesarjanaan yang baru dari Universitas Kristen atau Jalan Kupang sebagai bentuk pengakuan terhadap kompetensi yang telah berhasil saudara-saudari raih. Dengan menyandang gelar baru tersebut, saudara kini membantu tanggung jawab tamu yang lebih tinggi dari hari kemarin. Kalau kemarin tanggung jawab sebagai seorang mahasiswa, maka ke depan tidak lagi bertanggung jawab sebagai seorang mahasiswa, tetapi lebih daripada itu, yaitu seorang sarjana. Karena itu Anda semua diharapkan bisa berkiprah dan memberikan sumbangan kepada masyarakat, gereja, dan bangsa Indonesia. Itu sebabnya saya menjelaskan dalam sambutan pada sebulan yang lalu tanggal 23 di kampus UKW, saya katakan bahwa menyelesaikan studi di Universitas Kristen atau Jalan Kupang bukanlah akhir, melainkan gerbang awal menuju dunia yang lebih besar. Istilah sarjana maknanya adalah orang yang pandai atau orang yang memiliki ilmu pengetahuan. Jadi dengan menyandang gelar kesarjanaan yang baru, maknanya adalah saudara telah meraih tingkat kedewasaan pengetahuan asal